kopi kok asem, kopi basi kah, atau apa dan sebagainya lah, banyak hal. Karena mungkin banyak orang yang belum mengerti atau teredukasi tentang kopi. Nah, kopi ketika ini masih dicampur sama rasa-rasa yang ini, akhirnya oh ini loh yang real, rasanya kayak gini. Ternyata juga nggak pahit juga. Ternyata ya juga nggak begitu menyeramkan istilahnya. Ya kita ini bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu kita bisa membantu atau apa istilahnya apa, memberikan dampak. Guru itu berhasil ketika muridnya bisa ngalahin gurunya. Itu kepuasan sendiri-sendiri. Dan kembali lagi seperti yang Saman bilang, setiap orang itu punya chance sendiri-sendiri. Idealis tidak akan berjalan ketika perut itu tidak terisi. Kita bisa menolong teman, bisa menolong orang ketika kita udah merdeka sendiri. Merdeka dulu. Contoh kayak sampean juga ngajar mentoring tentang minimarket dan sebagainya. Ketika contoh cloningnya aja belum berhasil, projectnya nggak berhasil, kita juga nggak bisa. Kan bagi saya hanya sekedar jualan saja. Oke guys, kembali lagi bersama saya Jojo di channelnya Suka Kopi. Kali ini kita mau mampir ya di kedai kopi, dan juga selain kedai kopi di situ juga markasnya lintas komunitas. Ya, awalnya di sana itu juga pakai gerobak awalnya, tapi sekarang udah berlabuh di rumahan. Wow, nantikan keseruan kita di Kandang Kunyuk. Saya Chandra, bisa dipanggil Condro. Biasanya kalau anak-anak panggilnya Mas Condro. Iya. Ya dibilang apa ya? Bisa disebut owner ataupun pekerja. Pekerja di, iya, dua pekerjaan. Jadi apa? Di kedai, salah satu kedai di Kota Blitar. Namanya Kandang Kunyuk. Kandang Kunyuk. Kalau apa ya, kalau istilahnya belajar, notabene kan istilahnya bukan untuk pekerjaan, itu udah lama sebenarnya, udah jauh hari lah ibaratnya. Tapi untuk terjun real maksudnya terjun real untuk pegang alat atau langsung, maksudnya terjun itu kan langsung mengolah atau dan sebagainya, itu mulai dari 2019 ya. Itu awalnya nggak di sini dulu, awalnya di area daerah Perpus Bung Karno, di area Perpus Bung Karno dulu masih menggunakan nama Selling. Iya dulu, dan sampai sekarang istilahnya taunya Mas Condro Selling kayak gitu. Kita pakai street coffee, pakai gerobak, tapi yang ada menunya itu juga masih apa ya single origin dan sebagainya, maksudnya kopi yes, rata-rata kopi manual brew belum ada. Tuh dulu di sana, dan 2 tahun akhirnya pindah di sini. Sekarang di sini ya hampir 1,5 lah, 1,5 ini ya. Nah dulu sebenarnya gimana ya, kalau dibilang untuk mengawali itu kan, mengawalinya itu apa ya, dibilang coba-coba iya, dibilang buta iya. Dulu sebenarnya ini punya kawan ya. Punya temen yang buka dulunya Sabtu Minggu. Sebelum saya itu Sabtu Minggu, namanya Selling itu Sabtu Minggu. Oh, singkatan Selling itu Sabtu Minggu. Bukan, Seduh Keliling tetap. Ya. Tapi cuma anaknya dulu itu karena ditinggal kerja, itu bukanya Sabtu Minggu, tapi nggak jalan. Kadang buka, kadang enggak, dan akhirnya itu yang meneruskan saya. Dulu belum apa-apa, brandingnya juga belum ada. Kalau dibilang selling ada, seandainya itu pun nggak dijalankan juga nggak ada. Akhirnya saya pegang dengan branding
branding saya sendiri dari Manual Brew itu ya cukup lumayan apa ya, menguras banget. Kalau dibilang kayak sampean tadi kan bilang, menurut sampean gimana untuk Manual Brew di Blitar? Ya, karena ya di tahun-tahun itu Manual Brew di Blitar itu ya juga masih ya bukan lemah atau dibilang belum bangkit atau belum apa itu, familiar gitu. Belum familiar. Bahkan dulu ada salah satu kedai juga, Mas pesen V60 ini belum tahu. Taunya filter. Kopi filter. Kopi filter gitu ya. Itu. Dan bahkan masih banyak ya, karena daerah yang saya tempati itu kan daerah-daerah apa ya, dibilang kota iya, tapi tempat wisata iya, tapi notabene yang main itu kan anak-anak yang tanda kutip belum mengenal oh ini kopi apa. Bahkan orang-orang yang jauh istilahnya kayak wisatawan, kopi kok asem, kopi basi kah atau apa dan sebagainya lah, banyak hal. Karena mungkin banyak orang yang belum mengerti atau teredukasi tentang kopi. Nah, ya istilahnya kalau orang tahu sih ini oh ini kopi, tapi jenis-jenis kopi oh ini yang asem, ini yang pahit, ini yang kayak gimana, yang manis dan sebagainya kan belum mencakup semua. Itu sih ya susah payah lah. Dan bahkan banyak juga yang lebih dulu dari saya itu yang street coffee juga, dan juga pernah mengalami juga lah dengan besar. Ya lumayan perjuangan istilahnya ya, nggak ada lah apa ya istilahnya idealis tanpa kita mengorbankan itu, tanpa ada apa ya tindakan, tanpa ada dukungan juga nggak bisa. Dulu untuk memperkenalkan kopi sendiri saya punya cara sendiri untuk istilahnya meracun anak-anak, meracun anak-anak biar suka, akhirnya mau belajar kopi, mau ngerasain kopi, real kopi itu seperti apa. Dulu tetap kita yang menggunakan istilahnya yang kayak di tempat-tempat lain, teman-teman lainnya, maksudnya kayak powder, kayak apa, istilahnya kayak gitu. Tapi cenderung lebih kita mix. Jadi rasanya kopi ketika dicampur sama ini, kayak contoh mungkin matcha atau coklat, mungkin namanya ganti apa dan sebagainya, istilahnya kayak mochaccino. Sebenarnya kan mochaccino, tapi kan berapa persen berawal karena kita juga belum punya peralatan yang oke, akhirnya masih belajar dengan menggunakan mocha pot, cara yang apa ya, nyedusing dapat apa yang kita inginkan dan menghasilkan apa istilahnya kualitas kopi sing lumayan bagus lah, tak bilang kayak gitu. Akhirnya saya ya istilahnya oh ini kopi mangga atau apa itu udah ada dulu, udah ada, bukan hari-hari ini aja, tapi saya sudah melakukan, maksudnya dulu masih untuk memperkenalkan kopi dengan cara kayak gitu, kopi mangga, kopi alpukat. Pandang Kunyuk sendiri sebenarnya dulu yang mencetuskan nama itu teman saya, karena ada basecamp namanya Kandang Kunyuk. Nah di sana itu istilah taman, namanya taman belajar, jadi ngumpulin anak-anak yang mau belajar, yang nggak bisa belajar secara maksudnya formal. Akhirnya tak pakailah di sini dengan apa ya, tujuan yang hampir sama, cuma konsepnya berbeda. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu kita bisa untuk teman-teman, maksudnya anak-anak yang kurang beruntung, maksudnya ya memberikan berkat lah. Dibilang berkat itu nggak hanya berupa uang, tapi ilmu dan sebagainya. Dan istilahnya ketika anak ini
kekurangan sesuatu ataupun dan sebagainya, ketika belajar dan bisa bekerja itu kan juga berkat. Dengan adanya ini siapa tahu kita bisa memberikan dampak menjadi berkat banyak orang di kondisi yang sulit seperti ini. Itu memang konsepnya apa ya, istilahnya dari awal dari sana sampai detik ini ya itu yang tak bawa ya itu. Jika ada teman yang mau belajar di sini nggak apa-apa. Untuk belajar kayak apa Pak? Tentang kopi banyak hal sih. Intinya apa ya, belajar kopi biar bisa bekerja. Kan biasanya nggak takut toh kalau itu menjadi kompetitor kayak gitu. Menurut saya enggak. Ya, Bilangnya kayak gitu. Saya nggak pernah takut ketika seperti itu. Ya tak bilang kayak gini. Guru itu berhasil ketika muridnya bisa ngalahin gurunya. Itu kepuasan sendiri-sendiri. Dan kembali lagi seperti yang Saman bilang, setiap orang itu punya chance sendiri-sendiri, punya kepemanfaatan sendiri, punya istilahnya apa ya, sesuatu yang luar biasa itu sendiri, talenta yang sendiri-sendiri, jatahe dewi-dewi. Kita sendiri aja ketika nggak mau belajar lagi, karena di dunia F&B ini, maksudnya mau di dunia kopi, F&B dan sebagainya, kalau kita nggak nambah ilmu atau nggak terus belajar juga nggak bisa. Karena semakin kesini ini semakin seru, semakin banyak hal-hal yang baru dengan inovasi yang baru. Ketika masih konvensional ya hilang, tak anggap hilang. Ya contohnya ya mungkin nggak ada inovasi, mungkin masih konvensional yang model ini. Saya nggak ngomongin apa istilahnya untuk tempat-tempat lain lah, maksudnya kan bebas nih, ngopi itu bebas, mau kopi saset, mau kopi apapun, tapi kita kan ngomongin segmentednya, iya kan. Untuk segmented istilahnya kedai-kedai kekinian ataupun apapun itu yang memang benar-benar proper di bidangnya, ketika kita juga nggak belajar akan tenggelam, ya kan. Kalau nggak ada riset kan akan tenggelam. Ini udah larinya sekian mil, ibaratnya ini masih tetap kayak dulu, masih stretching dan sebagainya kan ya nggak bisa. Sekarang apalagi dengan udah ada perpaduan mocktail, udah perpaduan mixologi dan sebagainya, udah seru-seru. Kalau tetap ngeyel dengan apa ya, pemahaman kita yang masih sederhana ya nggak bisa. Kalau saya dibilang idealis itu seperti saya bingung. Maksudnya kayak gini, saya pernah ngomong kayak gini, idealis tidak akan berjalan ketika perut itu tidak terisi. Nah, dari awal statement saya itu untuk apa ya, istilahnya gimana caranya berkontribusi atau istilahnya menjadi berkat banyak orang ya. Kita bisa menolong teman, bisa menolong orang ketika kita udah merdeka sendiri. Merdeka dulu. Kita bisa contoh kayak sampean juga ngajar mentoring tentang di minimarket dan sebagainya. Ketika contoh cloningnya aja belum berhasil, projectnya nggak berhasil, kita juga nggak bisa. Kan bagi saya hanya sekedar jualan saja, kan nggak ada risetnya. Tapi ngomongin idealis sampai detik ini, ibaratnya ya saya tetap harus belajar dan menjalankan apa yang ini memang saya actionnya di sini, saya bisanya mungkin hari ini saya bisanya di sini, ya tak kerjakan semaksimal mungkin, ibaratnya ya tanpa ada tendensi apapun. Seneng nggak seneng tak lakukan menjadi sebuah kesukaan, akhirnya menjadi kebiasaan. Contoh, kalau nggak kesini juga nggak enak. Dulu kalau nggak berangkat juga nggak enak. Padahal rata-rata dulu kebiasaannya
ini mau berangkat nanti kayak gimana dan sebagainya. Akhirnya kan ngomongin apa ya, idealis sendiri. Ya saya tetap berpegang prinsip di sini ya, tak jalanin sampai hari ini dengan ibaratnya kayak gini. Saya pelari. Ya saya akan lari sampai orang tahu saya ini pelari. Oke guys, itu tadi ya keseruan kita ngobrol sama Bang Condro, founder dari Kandang Kunyu. Seru banget kan? Jadi teman-teman kalau di Blitar jangan lupa mampir ya di Kandang Kunyu. Oke, dan teman-teman juga jangan lupa like dan subscribe ya akunnya Suka Kopi, channel Suka Kopi, agar teman-teman nggak ketinggalan nih ketuaan kopi bersama Suka Kopi.